Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini belajar matematika kelas 8 bab 5 sistem persamaan linier 2 variabel masuk submateri tentang aplikasi sistem persamaan linier 2 variabel. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Kita masuk materinya bahwa kalian sudah tahu bahwa konsep-konsep sistem persamaan linier 2 variabel sebenarnya dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Soal yang akan diselesaikan hendaknya terlebih dahulu disederhanakan dan diubah ke bentuk persamaan linier atau model matematika, dan selanjutnya bisa kalian selesaikan dengan menggunakan konsep-konsep menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel pada umumnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, di sini ada soal jumlah dua bilangan cacah adalah 20 dan selisih kedua bilangan itu adalah 8. Pertanyaannya, tentukan kedua bilangan itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ingat, langkahnya kalian harus mengubah apa yang diketahui dalam bentuk notasi ataupun model matematika. Di sini kita misalkan kedua bilangan itu bervariabel X dan Y. Jadi, jika di sana diketahui jumlah kedua bilangan adalah 20, berarti di sini nanti X ditambah Y sama dengan 20. Kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, apalagi yang diketahui di sana bahwa selisih kedua bilangan itu adalah 8. Di sini kita bisa membuat suatu persamaan lainnya, yaitu dalam bentuk X dikurang Y sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, setelah kita dapat persamaan pertama dan persamaan yang kedua, selanjutnya dua buah persamaan ini bisa kita selesaikan. Diketahui hasil penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi ataupun boleh dengan metode substitusi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita misalkan mengeliminasi variabel X. Kalian lihat contohnya di sini bagaimana menyelesaikannya, bahwa susun variabel X dan Y-nya seperti ini, persamaan pertama dan persamaan kedua. Selanjutnya karena sudah mempunyai koefisien yang sama semuanya yaitu 1, kalian bisa mengurangkan kedua persamaan itu menjadi 2Y sama dengan 12. Selanjutnya Y sama dengan 12 dibagi 2 dan akhirnya didapat bahwa nilai Y itu sama dengan 6. Nah, setelah kalian dapat nilai Y sama dengan 6, substitusikan nilai Y sama dengan 6 tersebut ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan yang pertama, sehingga didapat X ditambah Y sama dengan 20 menjadi X ditambah 6 sama dengan 20. Selanjutnya hitung X nilainya sama dengan 20 dikurang 6. Kita pindahkan angka 6 di ruas kiri menjadi negatif 6 di ruas kanan. Selanjutnya hitung nilai X sama dengan 20 dikurang 6 adalah 14. Jadi kedua bilangan itu adalah 14 dan 6. Nanti ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada Keisa dan Afifah, masing-masing membeli buku dan pensil yang sama. Keisa membeli 3 pensil dan 2 buku dengan harga total Rp17.500. Sedangkan Afifah membeli 2 pensil dan 5 buku dengan total harganya Rp30.000. Pertanyaannya, berapakah harga 10 buku? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, kalian harus membuat pemisalan dulu. Di sini misal pensil dalam variabel P dan buku dalam variabel B. Selanjutnya dari cerita di atas kalian dapatkan bahwa jika Keisa membeli 3 pensil dan 2 buku, ubah menjadi suatu persamaan dalam bentuk 3P ditambah 2B sama dengan 17.500. Ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, sementara Afifah membeli 2 pensil dan 5 buku, di sini kalian buat menjadi suatu persamaan dalam bentuk 2P ditambah 5B.
dengan nilai sama dengan 30.000. Ini adalah angka persamaan yang kedua. Nah, dari dua buah persamaan yang sudah diketahui, ini adalah sebuah sistem persamaan linear dua variabel yang bisa diselesaikan bisa dengan metode eliminasi ataupun substitusi. Nah, di sini dimisalkan eliminasi P, jadi menghilangkan P. Oke, di sini perhatikan koefisien untuk variabel P-nya pada kedua buah persamaan itu belum sama, harus disamakan. Ingat kembali pelajaran yang lalu. Jadi langkahnya bagaimana? Perhatikan. Untuk persamaan pertama 3P ditambah 2B sama dengan 17.500. Ini dikalikan dengan 2. Selanjutnya menjadi 6P ditambah 4B sama dengan 35.000. Nah, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Jadi 2P ditambah 5B sama dengan 30.000, kita kalikan 3 menjadi 6P ditambah 15B sama dengan 90.000. Nah, setelah kalian lihat di sini untuk koefisien variabel P sudah angkanya sama. Kita lihat supaya hilang maka kedua persamaan harus dikurang. Kita dapatkan untuk nilai variabel B-nya menjadi 4B dikurang 15B, itu nilainya negatif 11B. Sama dengan untuk konstantanya 35.000 dikurang 90.000 itu menjadi negatif 55.000. Nah, berapa nilai B? Sama dengan negatif 55.000 dibagi dengan negatif 11 menjadi B sama dengan 5.000. Jadi ini untuk nilai B, artinya nilai untuk satu buah buku adalah Rp5.000. Sekarang pertanyaan di atas dilihat kembali, yang ditanya adalah berapa harga 10 buku. Selanjutnya kalian kalikan saja, 10 buku adalah 10 dikali 5.000 menjadi Rp50.000. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Selisih umur seorang ayah dengan anaknya adalah 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka berapakah umur anak tersebut? Jadi yang ditanya di sini kalian perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Langkah pertama harus dimisalkan dulu umur ayah dalam X dan umur anak dalam variabel Y. Maka dari keterangan di atas kalian bisa membuat sistem persamaan linear dua variabelnya menjadi, di sini selisih umur ayah dan anak berarti selisih nilai X dikurang Y itu sama dengan 40. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Nah, pada keterangan berikutnya diketahui umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya. Berarti di sini nilai X sebagai umur ayah itu nilainya sama dengan 3Y. Kita jadikan ini sebagai persamaan yang kedua. Oke, dari dua buah persamaan yang sudah kita dapat, kita bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi sehingga X dikurangi Y sama dengan 40, ganti nilai X-nya dengan 3Y didapat menjadi 3Y dikurang Y sama dengan 40, hitung menjadi 2Y sama dengan 40 dan nilai Y sama dengan 40 dibagi 2, selanjutnya Y adalah 20. Jadi umur anak tersebut adalah 20 tahun. Ya, kalau ditanya umur bapaknya berapa berarti kalikan 3 saja, yaitu 20 kali 3, 60 tahun. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang keempat. Keliling sebuah persegi panjang adalah 160 cm, sedangkan panjangnya 20 cm lebih panjang dari lebarnya. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan di sini kalian harus memisalkan panjangnya dalam variabel X dan lebarnya dalam variabel Y. Maka dari keterangan di atas, sistem persamaan linear dua variabel yang kita dapat adalah, pertama sekali yang harus kalian ingat adalah rumus keliling suatu persegi panjang adalah sama dengan 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, karena kita sudah memisalkan panjangnya X dan lebarnya Y, kita ganti keterangannya menjadi dalam bentuk
2 kali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 160. Jadi di sini kalian bisa sederhanakan persamaannya menjadi X ditambah Y sama dengan 80. Ini kita anggap menjadi persamaan 1. Nah, berikutnya keterangan di atas. Panjangnya 20 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, keadaan ini kita bisa buat suatu persamaan bahwa X panjangnya adalah sama dengan Y ditambah 20. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Setelah didapat sistem persamaan linear dua variabel di atas, kita bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 80, kita ganti X-nya dengan persamaan kedua menjadi dalam kurung Y ditambah 20, kemudian ditambah lagi dengan Y sama dengan 80. Selanjutnya kita hitung menjadi 2Y ditambah 20 sama dengan 80. Selanjutnya kita hitung menjadi 2Y sama dengan 80 dikurang 20. Sederhanakan menjadi 2Y sama dengan 60. Selanjutnya Y sama dengan 60 dibagi 2 dan kita dapatkan nilai Y sama dengan 30. Jadi lebarnya adalah 30 cm. Kemudian untuk mendapatkan panjangnya, substitusikan nilai Y sama dengan 30 ke persamaan kedua. Didapat menjadi X sama dengan Y ditambah 20, gantinya 30 menjadi X itu nilainya sama dengan 30 ditambah 20. Hitung berarti kita dapatkan nilai X sama dengan 50. Jadi panjangnya 50 cm dan lebarnya 30 cm. Yang ditanyakan di atas adalah luas persegi panjang tersebut, maka kalian harus ingat lagi rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Hitung menjadi 50 dikali 30 dan kita dapatkan luas persegi panjang itu adalah 1500 cm persegi. Oke, kita lanjut ke contoh kelima. Di sini ada gambar suatu segitiga sama kaki, tapi sekaligus juga segitiga tumpul. Ukuran sudut tumpul pada segitiga sama kaki di samping adalah 2,5 kali dari besar sudut alasnya. Tulis sistem persamaan linear untuk menentukan ukuran ketiga sudut segitiga tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang harus kalian ingat pertama kali yaitu bahwa jumlah sudut segitiga itu harus sama dengan 180 derajat. Berarti di sini nilai X derajat ditambah X derajat lagi ditambah Y derajat itu nilainya harus sama dengan 180 derajat. Dari keterangan ini kalian hitung menjadi 2X ditambah Y sama dengan 180. Kita tentukan ini sebagai persamaan ke-1. Selanjutnya sudut terbesar katanya di sini 2,5 kali dari salah satu sudut alas. Jadi keadaan ini kita bisa buat persamaan lagi bahwa Y sebagai sudut terbesarnya atau sudut tumpulnya nilainya sama dengan 2,5 kali X. Jadi di sini Y sama dengan 2,5 X itu menjadi persamaan yang kedua. Nah, setelah kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel di atas, kita bisa menyelesaikannya secara biasa. Substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama, didapat bahwa untuk 2X ditambah Y sama dengan 180, kita ganti Y-nya menjadi 2,5X. Kita hitung bahwa persamaannya menjadi 2X ditambah 2,5X itu sama dengan 180 menjadi 4,5X 4,5X itu nilainya sama dengan 180, sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 180 dibagi 4,5, bahwa X itu kita hitung mendapatkan nilai 40 derajat. Setelah kita dapatkan nilai X sama dengan 40 derajat, maka untuk mendapatkan nilai Y, substitusikan nilai X ke persamaan kedua menjadi bahwa Y sama dengan 2,5X itu
berarti Y sama dengan 2,5 dikali 40. Kita hitung menjadi bahwa nilai Y itu sama dengan 100 derajat. Jadi sudut alasnya masing-masing 40 derajat dan sudut terbesarnya atau sudut Y-nya itu adalah 100 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh ke-6. Penampungan hewan di kota telah menampung sebanyak 65 ekor kucing dan anjing yang terlantar. Perbandingan kucing dan anjing di penampungan adalah 6:7. Pertanyaannya, berapa banyak masing-masing kucing dan anjing dalam penampungan itu? Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, kalian harus misalkan banyak kucing itu dalam variabel K dan anjing misalnya dalam variabel A, maka SPLDV-nya yang bisa kita tentukan bahwa dari keterangan di atas jumlah kucing dan anjing 65. Jadi kita bisa buat persamaannya menjadi K ditambah A itu sama dengan 65. Ini kita tentukan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, perbandingan kucing dan anjing di sana katanya 6:7, bahwa keterangannya menjadi K berbanding A sama dengan 6:7. Kita buat menjadi suatu bentuk K per A itu sama nilainya dengan 6/7, menjadi kalian kalikan silang posisi persamaannya menjadi 7K sama dengan 6A. Selanjutnya bahwa nilai K itu adalah sama dengan 6/7 kali A. Jadi persamaan ini kita tentukan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya langkah berikutnya substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Kita dapatkan bahwa yang tadinya K ditambah A sama dengan 65, kita gantikannya dengan 6/7A. Kita hitung menjadi 6/7A ditambah A sama dengan 65. Kita sederhanakan, samakan penyebutnya menjadi 13/7A. Ingat kembali pembelajaran bagaimana menghitung bilangan pecahan. Nilainya menjadi 13/7A sama dengan 65. Selanjutnya A itu adalah 65 dibagi 13/7. Kita hitung, ubah menjadi perkalian. Nilai A sama dengan 65 dikali 7/13. Selanjutnya nilai A kita peroleh menjadi sama dengan 35. Nah, setelah kita dapat nilai A sama dengan 35, substitusikan nilai A tersebut ke persamaan kedua, bahwa nilai K itu tadinya kan 6/7 kali A. Kita hitung, ganti A-nya menjadi 35. Selanjutnya 6/7 dikali 35 sama dengan K itu nilainya adalah 30. Jadi dalam penampungan yang ada sebanyak 30 kucing dan ada 35 anjing. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini ada keterangan umur Nailah 3 tahun lebih muda dari umur Fahriya. Jika jumlah umur mereka 19 tahun, maka 4 tahun yang akan datang perbandingan umur Nailah dan Fahriya adalah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Tetap kalian misalkan umur Nailah itu dalam variabel X misalnya, kemudian umur Fahriya dalam variabel Y. Selanjutnya dari keterangan di atas bahwa umur Nailah itu lebih muda 3 tahun, berarti kita bisa membuat dalam bentuk persamaan bahwa X sebagai umur Nailah itu sama nilainya dengan Y dikurang 3. Mengapa? Karena dia lebih muda 3 tahun ya. Kita buat ini menjadi persamaan pertama. Nah, dari keterangan atas juga diketahui bahwa jumlah umur mereka itu 19. Berarti kalau jumlah ditambah ya menjadi X ditambah Y itu sama dengan 19. Kita tentukan ini sebagai persamaan yang kedua. Setelah kita dapat dua sistem persamaan linier di atas, kita bisa menyelesaikannya seperti menyelesaikan SPLDV biasa.
Boleh kita pilih sebagai substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. Selanjutnya, persamaan kedua X ditambah Y sama dengan 19. Ganti X itu nilainya Y dikurang 3. Selanjutnya kita hitung Y dikurang 3 ditambah Y sama dengan 19. Selanjutnya menjadi 2Y dikurang 3 sama dengan 19. Pindahkan konstanta negatif 3 ke ruas kanan menjadi positif 3. Kita dapatkan nilai 2Y sama dengan 19 ditambah 3 menjadi 22. Selanjutnya 2Y sama dengan 22. Kita hitung Y sama dengan 22 dibagi 2 dan dapat nilai Y sama dengan 11. Nah, setelah dapat nilai Y sama dengan 11, substitusikan nilai tersebut ke persamaan 1. Kita hitung menjadi X itu sama dengan Y dikurang 3. Selanjutnya X itu nilainya sama dengan ganti Y-nya dengan angka 11 menjadi X sama dengan 11 dikurang 3. Kita dapatkan nilai X itu adalah 8. Maka sekarang umur Naila 8 tahun dan umur Fahriya 11 tahun. Pertanyaannya, 4 tahun yang akan datang umur mereka berarti bertambah sebanyak angka bilangan 4. Kita tambahkan umur Naila menjadi 8 ditambah 4 sama dengan 12 dan umur Fahriya menjadi 11 ditambah 4 juga menjadi sama dengan 15. Selanjutnya kita bisa menjawab perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang sebesar 12. Bandingan angkanya 12 berbanding 15. Sederhanakan sehingga didapatkan angka yang paling kecil, yaitu perbandingannya 4 berbanding 5. Oke, semua angka dibagi dengan 3. Oke, demikianlah pembelajaran kita di bab terakhir di semester pertama ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham. Selamat belajar. Ada tugas dan latihannya. Pertama, buatlah rangkuman materi dan latihan seperti yang ada pada layarnya. Selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.